Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi dari bab 8 mengenai sumber daya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Alia Sahana, lalu ada Eko Bayu Wicaksono, ada saya sendiri, Siti Arjana Puspita, dan ada Nur Khalisa Ramadhania. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Dania. Pengantar. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Sumber daya adalah segala sesuatu yang mencakup alat, bahan, perangkat, pengaturan, dan orang-orang yang berinteraksi dengan pelajar untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Hana. Selanjutnya ada sumber daya teknologi. Baru-baru ini ada peningkatan signifikan dalam literatur yang mengarah pada peningkatan penggunaan sumber daya digital dan hampir mengesampingkan sumber daya analog yang secara historis tradisional. Namun, meskipun demikian, sejumlah sumber daya analog dalam praktek sebenarnya masih dan akan terus digunakan secara luas oleh instruktur, baik di lingkungan perusahaan maupun pendidikan. Adapun beberapa kriteria dalam kesesuaian sumber daya. Yang pertama yaitu mereka harus dipilih melalui proses yang memenuhi standar profesional. Untuk itu mereka bisa menggunakan kode etik AEC sebagai pedoman. Yang kedua adalah anggota mengikuti prosedur profesional yang baik untuk evaluasi dan pembelian bahan dan peralatan. Dan untuk yang terakhir ada menghindari konten yang mempromosikan stereotip gender, etnis, ras, atau agama dan mendorong penggunaan media yang menekankan keragaman masyarakat kita sebagai komunitas multikultural. Yang selanjutnya ada sumber daya untuk membantu memfasilitasi pembelajaran. Terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya menurut desain dan sumber daya menurut pemanfaatan. Sumber daya menurut desain adalah sumber daya yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran. Biasanya disebut bahan ajar atau sumber daya. Yang kedua adalah sumber daya menurut pemanfaatan. Sumber daya yang berasal dari kehidupan sehari-hari, tetapi dapat diterapkan dan digunakan untuk tujuan pembelajaran. Biasanya disebut sumber daya dunia nyata. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Pita. Materi selanjutnya yaitu sejarah sumber daya teknologi. Sebelum abad ke-20, umumnya pendidikan dicirikan oleh organisasi guru, buku teks, papan tulis, dan siswa. Model pendidikan awal ini biasanya dianggap telah mendahului bidang teknologi pendidikan dan sering disebut sebagai pendidikan tradisional. Sedangkan bidang teknologi pendidikan modern paling sering dianggap telah terbentuk pada awal 1900-an. Sebagai kelompok praktisi yang terbentuk secara longgar dan minat yang sama dalam menggunakan sumber daya teknologi baru sebagai alternatif pendidikan tradisional. Kemudian ada hubungan antara alat, bahan, dan perangkat sebagai sumber daya. Contoh spesifik dari pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan video pembelajaran yang menyediakan satu cara untuk mengkonseptualisasikan hubungan antara istilah-istilah ini diilustrasikan pada gambar berikut. Organisasi kategori pada gambar tersebut menyampaikan konsep khas dari istilah-istilah ini. Artinya, alat digunakan untuk membuat bahan yang kemudian diakses oleh perangkat. Perangkat biasanya agak lebih sederhana daripada alat, dan mereka paling sering digunakan terutama untuk mengakses materi baik melalui melihat dan melalui interaksi dengan mereka yang sesuai. Lalu ada pengaturan sebagai sumber daya. Konteks ini mencakup pengaturan internal seperti ruang kelas atau laboratorium pembelajaran dan pengaturan eksternal seperti museum atau kebun binatang.
Sumber daya komunitas seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, rumah sakit, kantor polisi, dan departemen gratis dapat berfungsi untuk mengekspos peserta didik pada hal-hal otentik di mana siswa berinteraksi dengan sumber daya komunitas ini, biasanya dengan melakukan perjalanan ke salah satu lokasi ini, yaitu dengan mengambil lapangan perjalanan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bayu. Oke, materi selanjutnya mengenai 4 peran teknologi dalam menciptakan dan menerapkan lingkungan instruksional yang kaya teknologi yang mendukung pembelajaran dan pemahaman, yakni sebagai berikut. Yang pertama, membawa masalah yang menarik dan kompleks ke dalam kelas. Yang kedua, menyediakan sumber daya dan perancah yang mendukung pembelajaran dan pemecah masalah. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk umpan balik, refleksi, dan revisi. Yang terakhir, mendukung komunikasi dan pembangunan komunitas. Selanjutnya, materi mengenai orang sebagai sumber daya. Yang dimaksud ini adalah staf pendukung dan ahli materi pembelajaran yang sering menjadi sumber daya bagi instruktur dan pelajar. Mereka sering digunakan ketika pengetahuan dan pengalaman fasilitator dan peserta didik perlu ditambah dengan pengetahuan dan pemahaman lanjutan yang dapat diberikan oleh para spesialis ini. Berikut ini berbagai orang sebagai sumber daya. Yang pertama, spesialis teknologi pendidikan. Berfungsi sebagai sumber daya teknologi bagi siswa, guru, karyawan, dan anggota organisasi yang berupaya meningkatkan pembelajaran menggunakan teknologi. Selanjutnya, ahli subjek materi atau disingkat SME. Biasanya digunakan sebagai sumber daya bagi yang terlibat dalam desain instruksi. Yang terakhir, materi penggunaan sumber daya yang etis. Yang dimaksud sumber daya yang etis, para profesional teknologi pendidikan adalah upaya untuk memastikan akses yang adil ke sumber daya untuk semua pelajar. Kesenjangan digital dan pelaksanaan amandemen menurut Undang-Undang Rehabilitasi tahun 1998 adalah 2 bidang yang menjadi perhatian etis. Selanjutnya, saya akan melempar materi selanjutnya ke Saudara Dani. Kesimpulan pada materi kami kali ini adalah sumber daya dapat berupa alat, bahan, perangkat, orang, dan pengaturan yang berinteraksi dengan peserta didik untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja. Secara historis, identitas bidang terkait dengan penggunaan teknologi yang muncul dari era tertentu. Pada paruh kedua abad ke-20, bidang tersebut tumbuh melampaui konsepsi teknologi pendidikan yang lebih awal, lebih sederhana, dan didorong oleh sumber daya. Seiring dengan penekanan pada teori komunikasi dan pembelajaran, fokus bersama bidang teknologi pendidikan tetap pada penggunaan yang tepat dari sumber daya teknologi yang muncul untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Oke, sekian presentasi kelompok kami. Sebelum penutup, saya akan membaca quotes pada kali ini, yaitu sejatinya karakter manusia dibentuk oleh pendidikan. Pengajaran juga dibuat oleh teknologi pendidikan. Mungkin itu saja presentasi kelompok kami pada kali ini.